Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanuar Sahrul Ramadan, jurusan Teknik Informatika angkatan 18 dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan melanjutkan review materi. Kali ini review materi praktikum mengenai sistem manajemen basis data, yang mana dosen pengampu saya yaitu Pak Kamarudin. Pertama, ada beberapa materi dalam review materi praktikum ini, kurang lebih sama dengan materi teori. Ada 16 pertemuan dengan 13 pertemuan materi, dan 3 pertemuannya itu ada tugas. Pertama tugas ujian tengah semester, lalu tugas pertemuan ke-10, dan tugas akhir semester. Seperti video sebelumnya, saya akan membahas tentang materinya saja. Pertemuan 1 membahas mengenai pengenalan database. Database adalah koleksi sistematis dari data sehingga memudahkan manajemen data. Dalam pertemuan ini membahas pertama database management system atau DBMS, lalu terminologi dalam database, lalu ada SQL atau Structured Query Language, lalu ada penginstalan MySQL dan pengaksesan MySQL. Lanjut ke pertemuan kedua. Pertemuan ini membahas mengenai pembuatan tabel, mana pembuatan tabel dilakukan dengan 3 contoh. Yang pertama ada melalui command prompt, dilakukan pada baris perintah. Lalu ada PHP MyAdmin, dilakukan pada web atau browser. Lalu ada HDSQL yang dilakukan melalui software dengan nama HDSQL. Lalu pada pertemuan ketiga, pembahasan mengenai foreign key, lalu drop dan tabel alter. Pembuatan foreign key pada 3 contoh. Pertama ada command prompt, di pembuatannya pada pendeklarasian foreign key setelah melakukan indeks atau foreign key-nya untuk foreign key-nya. Lalu yang kedua pada PHP MyAdmin, setelah pembuatan tabel maka pergi ke struktur, lalu pada bagian relation view. Untuk HDSQL dibuat pada pengindeksaan baru pada bagian perintah di samping indeks. Lalu ada materi cara penghapusan tabel pada command prompt dan cara pembahasan struktur dengan cara penambahan struktur dengan penggunaan tabel alter. Lalu ke pertemuan keempat ada pembahasan mengenai insert, update, dan delete. Pertama menginsert data melalui command prompt. Seperti ini contoh penginsertannya. Pada cara itu kita memprovide data dari semua kolom. Lalu pada pembahasan update ditunjukkan untuk mengupdate sebuah data atau beberapa data dalam sebuah data. Berbeda dengan update struktur itu query DDL dengan menggunakan alter untuk mengupdate struktur tabel, sedangkan update data yaitu menggunakan query DML untuk mengupdate data dalam sebuah tabel. Lalu pembahasan yang ketiga, penggunaan query delete pada PHP MyAdmin dengan mencontohkan seperti delete from satuan where satuan ID sama dengan 4. Nah, itu contohnya. Lalu pada pertemuan kelima, di sini membahas import database dan select limit. Pada import database mencontohkan dengan penggunaan PHP MyAdmin karena sangat mudah, tinggal klik pada bagian import lalu mencari penyimpanan file database yang ingin diimport. Lalu pada penggunaan query select limit dicontohkan pada command prompt seperti pada yang gambar ini ya. Dia akan menampilkan data produk dengan limit 10 saja. Lalu pada pertemuan ke-6 pembahasan mengenai query where dan where like. Pada penggunaan sintak where pada select seperti pada gambar, di mana memilih data pada 4 kolom dari tabel produk
yang difilter hanya menampilkan data motorcycle saja nantinya pada produk lainnya. Lalu pada penggunaan sintak where like pada select seperti pada gambar yang kedua itu, pencontohan dengan ingin melakukan penampilan data berdasarkan nama pertama dengan huruf A. Makanya di situ ada like A%. Nah, pada pertemuan ketujuh, pembahasan mengenai ordered by dan inner join. Ordered by, di mana query ini akan mengurutkan baris baik sesuai abjad maupun angka tergantung dengan tipe data yang diberikan. Contoh seperti pada gambar ini, di mana dia akan mengurutkan pada produk lainnya. Lalu inner join akan digunakan ketika kita menginginkan informasi dari dua tabel yang berbeda namun saling beririsan ya. Contohnya penggunaan sintak inner join pada gambar yang kedua, seperti itu. Lalu pada pertemuan ke-9, pembahasan mengenai left join dan self join. Pada gambar pertama, untuk gambar yang bulat itu ada Venn diagram left join, di mana tabel 1 adalah misalkan tabel customer dan tabel kedua adalah tabel order. Maka tabel customer harus ditampilkan semua meski tidak ada relasi pada tabel order, dan akan diberikan keterangan null jika tidak berelasi. Contoh penggunaannya pada gambar kedua seperti ini. Lalu pada contoh penggunaan self join, di mana tabel join pada tabelnya sendiri. Lalu bagian from employees as inner join employees SB adalah itu bagian self joinnya. Di pada gambar nomor 3 ini adalah bagian self join. Oke, kita lanjut pada pertemuan ke-11, yaitu pembahasan mengenai fungsi agregasi. Fungsi agregasi adalah fungsi yang akan melakukan sejumlah kalkulasi kepada sekumpulan data lalu akan dikembalikan sebuah hasil. Biasanya sebuah hasil tersebut adalah sebuah value, yaitu single value. Beberapa fungsi agregasi dalam MySQL. Yang pertama ada count, menghitung cacah data. Lalu ada sum, menghitung jumlah data. Lalu ada AFG, menghitung rata-rata nilai. Lalu ada min, mencari minimum nilainya. Lalu yang terakhir ada max, mencari maksimum. Lalu ke pertemuan 12, di sini membahas mengenai group by. Group by biasa digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan data kolom tertentu ya. Fungsi group by biasanya digunakan bersamaan dengan fungsi agregasi sebelumnya. Pada gambar ini contoh penggunaan group by pada sintak count. Menghitung banyak karyawan di setiap kota sebagai permasalahannya misalnya. Seperti ini penggunaannya. Lalu pada pertemuan ke-13 di sini membahas masalah having dan view. Having adalah filtering yang dilakukan setelah query-query yang di atasnya telah dilakukan. Biasanya digunakan untuk memfilter query-query agregasi. Lalu untuk view pada dasarnya adalah sebuah virtual tabel pada MySQL, di mana virtual tabel itu didefinisikan dari sebuah query select pada MySQL. Lalu lanjut pada pertemuan ke-14, di mana sini membahas masalah subquery. Subquery adalah query yang berada dalam query lainnya, atau sering juga disebut sebagai nested query. Nested query ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan query, permasalahan SQL yang lebih kompleks. Lalu lanjut pada pertemuan ke-15, yaitu membahas mengenai subquery from. Subquery tidak hanya bisa digunakan dalam memfiltering pada where, tetapi juga bisa digunakan dalam sintak from. Contohnya seperti ini. Contoh penggunaan subquery pada sintak from
untuk pencarian rata-rata penjualan. Berakhir sudah pembahasannya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.